Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur dapat menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dalam mesbah doa pagi kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal 15 ini beberapa perikop kita lihat di situ dan intinya sama. Bagaimana sang pemilik bersukacita atas miliknya yang ditemukan, ya, yang ditemukan. Jadi bersukacita sang pemilik itu ketika ada miliknya yang hilang kemudian ditemukan. Ya, kita akan baca bersama-sama secara khusus bagian yang terakhir itu dari perumpamaan anak yang hilang itu, ya. Jadi mulai dari ayat 11 kita akan baca bersama-sama perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, kita mau baca bersama dulu. Nanti kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan, ya. Lukas pasal 15 sudah ketemu. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa membuka Alkitabnya atau HP-nya yang ada firman Tuhan, ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11, 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Haleluya. Sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita
dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Perumpamaan ini sangat menarik sekali ya, mengajarkan tentang bagaimana Bapa mengasihi anak-anak ya. Walaupun kita lihat anak yang bungsu ini telah melakukan kesalahan yang fatal ya, dan anak yang bungsu yang melakukan hal yang fatal, yang salah dalam hidupnya telah dia tanggung sendiri akibatnya. Ya, dia tanggung. Kalau berbicara tentang keadilan sebenarnya cukup adil. Karena si bungsu dengan perbuatannya ya, yang berpoya-poya, yang menghabiskan harta kekayaannya, juga dia menerima konsekuensi dari perbuatannya. Dia akhirnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, dia melarat, bahkan makan ampas babi pun begitu sulit. Jadi berbicara hukuman, dia sudah mengalami hukuman itu, menerima hukuman itu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi anak yang sulung, merasa ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan bahwa anak yang sulung bersama dengan bapak, tetapi kenapa tidak ada pesta? Kenapa tidak diberikan dia kambing pun nggak dikasih untuk untuk berpesta dengan teman-temannya? Masalahnya bukan tidak dikasih. Ya, masalahnya ada pada yang sulung. Nah, kenapa dia tidak memanfaatkan itu? Kenapa dia tidak menggunakan? Bukankah dia bersama-sama dengan sang ayah? Maka ayahnya berkata, "Engkau bersama-sama dengan aku, ya milikku adalah milikmu." Jadi persoalannya adalah si sulung tidak menyadari dia bersama dengan ayahnya, yang adalah milik dari ayahnya adalah miliknya. Artinya bisa dia menggunakan semuanya dengan baik. Bisa dia menikmati, kenapa tidak? Ya, tetapi dia merasa tidak adil. Kenapa? Ya, si adik baru pulang dan dia sudah berpoya-poya, sudah melakukan perbuatan yang tidak benar. Ya, dengan para pelacur dikatakan, kenapa ketika dia pulang langsung disambut dengan baik? Ya. Nah, ini berbicara tentang sisi manusia. Kadang-kadang kita bisa seperti anak yang sulung. Ya, merasa kenapa dia kok diperlakukan baik? Kenapa dia harus mendapatkan semuanya lagi? Dia kan sudah ambil miliknya, bagiannya kan sudah. Jadi nggak usah lagi kita memberikan, kira-kira begitu. Tetapi dari sisi sang ayah berbeda. Dia melihat sesuatu yang luar biasa. Biarpun ya tindakan si anak ya telah tidak benar, tetapi ya ada pertobatan yang dilakukan oleh anak ini. Dari pernyataan anak itu, "Bapa, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Biarkan aku menjadi hamba-Mu saja, menjadi pelayan-Mu." Wah, ini tidak mudah. Ya, untuk mengalami hal seperti ini tidak mudah, dan sang ayah memberikan perhatian, ya. Dan ayah berkata, "Oh enggak, kamu anak, tetap anak. Sekarang kita pesta." Jadi yang dilihat bapak adalah ini kan anak sudah mati istilahnya, ya, tapi hidup kembali. Ini kan sudah hilang dan ditemukan kembali. Jadi ya, sang ayah melihat sesuatu yang luar biasa. Jadi dia tidak mengusir anak itu. Oke, kamu udah melakukan hal yang jahat, kamu sudah habisin hartamu, milikmu, bagianmu, kenapa lagi datang? Bukan begitu. Ya, kenapa datang? Pergi saja. Bukan. Perhatikan, ketika ayah itu melihat anak itu, ya kita mengerti ya, anak itu lagi datang menemui papanya, ya kembali ke rumahnya dengan rasa takut, ya, dengan rasa ya cemas,
dengan pakaian yang tidak karu-karuan lagi, badan sudah mulai kurus kering, kotor, jorok. Berarti kan bayangkan saja makan ampas babi aja udah begitu susah. Jadi sudah hancur, dan ini adalah akibat perbuatan dia yang berpoya-poya menghabiskan harta miliknya. Jadi dia sudah menerima hukuman ya akibat perbuatannya. Jadi wajar dong kalaupun akhirnya dia mengalami pemulihan. Tetapi perhatikan ayat yang ke-20 berkata begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, inilah hati Bapa. Kasih Bapa ini luar biasa. Bapa mengasihi anak walaupun anak itu telah melakukan perbuatan yang jahat, yang tidak baik. Tetapi kan anak itu bertobat, menyadari kesalahannya. Ya, tergeraklah hati ayahnya. Ketika ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, anak itu keadaan kotor, jorok, ya, kurus kering, nggak jelas, ya, sudah menderita, tetapi ayahnya mengenal langkah-langkah anaknya yang penuh dengan ketakutan itu. Yang sudah tak berdaya itu tidak tegap lagi, tidak gagah lagi. Itu pun ya dikenal oleh ayahnya. Ayahnya tahu, wah itu anak saya. Apakah dia menunggu, kamu datang, sujud sini, ayo. Tidak. Si ayah berlari. Dia mengerti anak ini sedang dalam keadaan takut juga. Rasa bersalah dia. Anak ini rasa bersalah. Ya, gemetar menghadapi sang ayah. Tapi ayah apa yang dilakukan? Dia berlari mendapatkan anak itu, merangkulnya. Apapun kondisi anaknya, sang ayah mengasihi anaknya dan merangkulnya, memeluknya, menciumnya. Wow, luar biasa bukan? Sang ayah mengerti, tahu betul ini adalah anaknya, ya anakku, ya kira-kira begitu. Dan bagaimana ya hati ayahnya itu? Apakah tidak bersukacita karena anaknya kembali? Tentu bersukacita, senang. Ya, dia pikir ini anak ini sudah mati, sudah hilang. Ya, bersyukur masih bisa ketemu. Dan saya yakin sang ayah hatinya juga teriris ketika anaknya berkata, ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tidak layak lagi. Oh, tidak bisa nak, kamu adalah anakku. Kan gitu. Tidak bisa kamu menjadi hamba. Statusmu adalah anak. Dan ada rasa terharu, ada rasa gembira bagi sang ayah di mana anaknya bertobat. Ya, tidak seperti waktu masih hebatnya, gagah-gagahnya waktu minta bagiannya, Papa, bagianku mana? Seringkali gitu. Papa, bagianku mana? Berikan hakku. Padahal papanya belum meninggal, sudah mau minta nyata. Tapi Bapak baik. Ya, diizinkan kok. Oke, ini bagianmu, silakan kelola. Tapi dia salah kelola, ya, dia berpesta pora. Dan sekali lagi akibat perbuatannya dia sudah tanggung. Artinya keadilan itu sudah berlaku bagi dia, sudah. Nah, ketika dia kembali, ini adalah kemurahan bagi dia dari sang ayah. Kalau kita lihat, jadi anak itu dipulihkan keadaannya, ya, dikembalikan statusnya sebagai anak, ya, menikmati kembali. Ya, waktu dia mengalami penderitaan, ya, kesukaran, makan pun susah. Nah, rupanya itu menjadi satu ya masa yang sangat penting bagi dia, menyadarkan dia siapa dirinya. Kalau hartanya masih banyak mungkin dia tidak menyadari, dia akan pesta pora, makan sana,
pesta sana, ya melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi ketika keadaan sudah krisis, kelaparan, dia menyadari, dia berkata, wah, aku hidup ini susah. Padahal di rumah ayahku banyak, ya pengerja-pengerja, pelayan-pelayan, makannya enak, hamba-hamba ayahku makannya sehat semua mereka menikmati ya berkat-berkat. Kok aku seperti ini? Baiklah, aku kembali kepada ayah. Wah, inilah satu kesadaran yang luar biasa. Memang kadang-kadang situasi tertentu menyadarkan kita kepada Tuhan ya. Nah, kalau semua beres, ini seringkali terjadi, semua beres, ada lengkap, ya kita menikmati ya berkat-berkat. Kadang-kadang kita lupa sama Tuhan ya. Tapi ketika Tuhan izinkan masa sulit, baru kita berseru kepada Tuhan, oh Tuhan, tolonglah aku gitu ya. Ingat Tuhan. Anak yang bungsu teringat akan ayahnya dan mengambil komitmen untuk kembali dengan kesadaran bahwa dia sudah bersalah. Dia bertobat, datang kepada ayah. Ini mengingatkan kita, mungkin dalam perjalanan hidup ini kita sempat meninggalkan Tuhan, atau kita berpoya-poya dengan apa yang ada pada kita. Ya, kita minta berkat kepada Tuhan, Tuhan berkati kita, tapi kemudian berkat itu kita gunakan dengan cara yang salah. Ini mengingatkan kita supaya jangan melakukan hal yang salah terhadap berkat-berkat Tuhan. Jangan mengelola berkat-berkat itu dengan cara yang salah. Dan mari kita bertobat jika kita melakukan hal itu. Kita lupa kepada Tuhan. Kita harus segera bertobat. Jangan sampai ya terjadi krisis ya melanda hidup kita. Tapi jikapun kita saat ini dalam kondisi krisis karena Tuhan ingatkan kita untuk kembali kepadanya, mari kita teladani anak yang bungsu. Dia bertobat dan menyerahkan diri ya kepada ayahnya. Dia datang kepada ayahnya, walaupun ada rasa malu, pasti ada rasa malu. Tadi aku waktu berangkat itu begitu hebatnya, sombongnya, gagahnya begitu ya. Tapi saya nggak berdaya sekarang, bagaimana saya harus kembali kepada papa saya? Oke, biarlah, saya nggak usah disebut anaknya, nggak apa-apa. Yang penting ya ada di rumah bapak itu sebagai hamba pun jauh lebih baik daripada di luar sana yang sebentar lagi menikmati kematian. Harus menikmati ya kematian akan segera menguasai dia. Tetapi ketika dia menyadari keadaannya dan kembali, wah, ini menarik. Sang ayah menyambut dengan sukacita. Jadi kalau kita kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menolak kita. Itu firman Tuhan katakan, Tuhan tidak membuang, Tuhan tidak menolak orang-orang yang datang kepadanya. Bapak Ibu sudah yang terkasih dalam Tuhan, tetapi dari sisi yang berbeda, yang sulung, dia marah. Wah, kenapa? Nah, ini kadang-kadang inilah mewakili kita manusia ketika kita lihat Tuhan mengasihi yang lain, malah kita nggak suka. Yo, ngapain dia mendapatkan kasih? Ya, kita ini udah rajin beribadah, rajin ibadah, oh kita melayani, kok berkat kita hanya begini-begini aja. Dia hidupnya kacau balau, ketika dia bertobat kok langsung diberkati sih. Ya, kadang-kadang bisa pemikiran kita seperti itu, tapi itu pemikiran yang tidak benar. Ya, kita harus hilangkan pemikiran itu. Ya, kita harus bersukacita. Itu makanya bapaknya berkata apa? Ya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi waktu si kakak ini marah, dia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai kakak. Dia telah kehilangan kasih kepada adiknya. Oleh karena apa? Dia lebih memikirkan harta juga. Kalau saya lihat ya, enak saja, semua dikasih, makan enak. Dia sudah habiskan kok bagiannya. Coba, dia tidak melihat ini adiknya loh. Keadaannya sudah keadaan nggak karu-karuan loh. Nah, apa salahnya juga? Ayo, mari adik, syukurlah kamu sudah pulang. Ya,
hartamu yang sudah habisnya nggak apa-apa, ini harta bapak kita banyak kok, ayo kita nikmati bersama. Mestinya kan begitu. Tapi dia tidak begitu lakukan, dia marah, enak saja. Oh, kamu sudah habiskan bagianmu, kemudian datang minta lagi. Ini kan sebenarnya untuk aku, bagianku. Wah, ini manusiawinya ini muncul ini yang sulung ya. Nah, ini sikap yang tidak baik. Ya, jangan kita masuk dalam posisi seperti anak yang sulung ya. Jangan hanya karena anak yang bungsu diperlakukan baik oleh sang bapak, kemudian anak sulung ini kok malah marah, merasa dia tidak diperhatikan, ya, merasa kok pilih kasih orang tua ini kok pilih kasih, kenapa dia kok langsung disambut. Ya, cobalah mengerti keadaan anak itu juga, anak yang bungsu itu, dia udah menderita loh, dia udah mengalami kesusahan yang luar biasa. Sekali lagi, akibat perbuatannya sudah dia tanggung dan dia sudah menyadari kesalahannya. Nah, apakah ya tidak boleh dia mengalami pemulihan? Apakah tidak boleh sang ayah memberikan yang terbaik baginya kembali? Itu ayahnya punya kok semuanya. Nah, mestinya si kakak harus juga punya hati seperti sang ayah. Ya, oh ya adikku sudah kembali, oh kau masih hidup, puji Tuhan, kan harus syukurlah kau masih hidup. Ya oke, kita pesta, kamu sudah kembali. Nah, lain kali jangan pergi lagi deh ya. Jangan lagi salah langkah ya. Harusnya kan begitu. Kita bersama-sama di rumah sini saja. Ini harta kita banyak ini. Kita kelola bersama-sama. Kita akan menikmati. Kan harusnya begitu. Tetapi si kakak tidak lakukan begitu. Namun sang ayah pun tetap mengasihi sang kakak dan memberikan pengertian. Ya, jadi rupanya si kakak pun harus perlu mendapatkan pemulihan juga. Tidak hanya si bungsu yang dipulihkan, tapi si kakak pun harus dipulihkan karena hatinya ya. Sempat juga dongkol gitu ya. Apa ini? Kira-kira gitu. Tapi sang bapak penuh dengan kasih melayani si sulung ya. Halo sulung, sudah lihat ini kan adikmu sudah pulang. Kita harus bersukacita. Ya, ikutlah, mari pesta, makan. Ya, jangan marah. Justru kita harus bergembira karena dia sudah kembali. Nah, bagian ini menunjukkan kepada kita betapa bersukacitanya Allah ketika ada jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Tuhan. Malaikat di surga bersorak-sorai. Jadi dalam perjalanan hidup kita bisa saja melakukan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi ya kita perlu menyadarinya dan bertobat, jangan mengeraskan hati. Kita harus kembali datang kepada Tuhan dan Tuhan akan bersukacita ketika kita kembali kepada Dia dan Dia pun akan memulihkan kita dari sisi si bungsu. Tetapi kalau kita berbicara dari sisi sulung, mari kita juga harus mampu melihat yang lain, ya, mengasihi sebagaimana sang ayah mengasihi anak yang bungsu. Kita pun sebagai kakak harus mengasihi mereka, ya, harus mengasihi si bungsu juga, dan bahkan harus rela, ya, berkorban untuk itu. Rela kita memberi yang terbaik, harus berkata, mari bersama-sama bersukacita. Sehingga pada akhirnya sang ayah bersukacita, si sulung bersukacita, si bungsu bersukacita. Harusnya seperti itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan. Ingat, jika kita menerima berkat-berkat Tuhan, jangan salah menggunakan berkat itu. Ya, gunakan dengan baik. Ya, kalau kita sudah menerima berkat itu, mari kita gunakan dengan baik. Nah, sama dengan yang sulung juga, dia bersama dengan Bapa. Dia semuanya milik Bapa adalah miliknya juga. Nikmati. Ya, jangan tidak mengerti untuk menikmati berkat. Nikmati dengan penuh sukacita. Dan yang kedua, jika memang karena perbuatan kita akhirnya kita mengalami kesengsaraan, penderitaan karena kesalahan kita, mari bertobat. Datang kepada Tuhan. Udah, kembali kepada Tuhan. Ikut jalan Tuhan. Tinggalkan cara-cara dunia itu.
lepaskan itu. Mari kita bersama-sama terus berjalan di dalam terang firman Allah, kembali datang kepada Tuhan. Maka kita akan dipulihkan, kita akan diberkati seperti anak yang hilang ketika kembali kepada sang ayah. Sang ayah berlari, merangkulnya, memeluknya, dan memberkatinya. Dan sang ayah berkata, ganti baju, kenakan sepatu yang baik, pakaikan cincin, sembelih lembu tambun, kita pesta, kita bersorak-sorai. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini.